Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga pemirsa semuanya semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dalam kesempatan video kali ini aku akan membahas Gus Nur, atau orang-orang yang tidak suka biasanya menyebut beliau itu Sugi Nur. Yang aku bahas kali ini adalah Gus Nur. Bukan anak kiai tapi kok dipanggil Gus. Oke saudaraku, kita bahas ini. Bukan anak kiai kok dipanggil Gus. Sebenarnya Gus, panggilan Gus itu simpel. Panggilan Gus itu diuntukkan untuk orang-orang yang lebih tua daripada kita. Jadi tidak ada dalil orang anak kiai harus dipanggil Gus, itu tidak ada dalilnya. Tidak ada aturannya, itu tidak ada di situ. Dan untuk panggilan Gus mungkin hanya ada di Pulau Jawa. Untuk pulau-pulau yang lain mungkin nggak ada. Kalaupun ada mungkin jalurnya tetap mungkin dari Pulau Jawa. Karena apa? Gus itu berasal dari kata untuk orang yang dituakan. Bahkan di daerah Jawa Timur itu hampir merata orang-orang yang lebih tua daripada kita itu dipanggil Gus. Tidak peduli itu Pak Tani kek apa kek pegawai kasar, tetap yang lebih tua di kita panggil Gus sebagai orang Jawa Timur untuk menghormati orang-orang yang lebih tua. Jadi kalau kita memanggil Gus Nur ya nggak ada salahnya. Baik karena kita dari kecil juga diajarkan sopan untuk orang yang lebih tua, daripada kita memanggil orang dengan sebutan dos, wedus. Nah itu malah kita seperti nggak pernah diajarin orang tua saja. Manggil orang wedus, kita manggil orang Gus Nur, sopan, bagus, nggak apa-apa. Terus bukan anak kiai kok dipanggil Gus. Nah, terus apa dosanya? Nggak anak kiai dipanggil Gus. Aku manggil sampean Gus aja nggak apa-apa. Halo Gus, nggak apa-apa, nggak dosa nggak. Kalau aku manggil antum dos wedus, nah itu malah mungkin dosa. Itu logikanya di situ. Kesopanan nggak ada. Terus Gus Nur ndak anak kiai kok tiba-tiba jadi ustad. Iki piye sih kayak gini? Maneh. Ndak anak kiai jadi ustad emang nggak boleh. Aku ini bukan ustad, bukan kiai. Apa aku salah kalau punya cita-cita anakku aku pergikan ke pondok supaya nanti besar tidak jadi seperti aku, gitu loh. Sama orang tuanya Gus Nur juga begitu. Dia bukan ustadz, anaknya beliau orang tuanya meskipun bukan kiai, ya nggak apa-apa. Anaknya diarahkan ke tempat yang baik. Dalam arti yang baik, mondok, dipondokkan. Kalau nggak bisa dipondokkan, ya biarlah setidaknya dalam kehidupan ini bergaul dengan orang-orang yang baik, meskipun tidak harus mondok, karena di situ juga ada ilmu. Ilmu itu tidak harus hanya di pondok, tidak. Banyak orang-orang yang keluar pondok khatam Al-Quran itu banyak, tapi mungkin hanya sekedar khatam, ya toh? Banyak orang-orang khatam Al-Quran, tapi lihat setelah bermasyarakat cuek. Ono tetanggane ra iso mangan ya cuek. Itu khatam Quran bro. Ono tetanggane dirasani, itu khatam Al-Quran bro. Kalau sudah begini berarti ilmu dengan keseharian itu udah sinkron. Sedangkan Gus Nur meskipun bukan anak kiai, bukan pondokan, lebih peka, hati ini lebih peka. Ada yang miskin, dia marah. Kenapa di negeri yang kayak ini kok sampai ada yang begini? Itu wajar. Dan Gus Nur itu miso-miso, ngamuk-ngamuk. Ya,
Ya namanya orang, wajar saja meskipun yang non muslim kalau agamanya dilecehkan juga ngamuk. Begitu juga Gus Nur, kalau agamanya dilecehkan itu ngamuk, ya wajar saja. Karena kan zamannya sudah begini, sudah ada video. Bahkan aku sing wong desa bisa bikin video loh. Aku tidak pernah berpikir aku bisa ketemu zaman seperti ini. Dulu aku hanya modalku lihat TV, dan aku tidak pernah berpikir sampai seperti ini. Aku bisa video, ditonton orang, terus dikomen orang, bahkan sampai ditonton sampai di negara lain. Itu aku nggak pernah berpikir, bro, karena zamannya sudah begini. Jadi Gus Nur bukan turunan kiai kok dipanggil Ustadz, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wong nyatanya begitu, itu nasibnya Gus Nur Radji Mujur. Kita nggak perlu iri dengan nasib orang lain. Siapa tahu besok lusa kita mengalami. Kalau kita nggak mengalami, bahkan anak-anak kita mengalami, kita bukan Ustadz kok anak-anak kita tiba-tiba dipanggil Ustadz gitu. Terus kita mau berontak, kita nggak mau gitu. Itu rezeki orang, itu nasib orang, nggak apa-apa. Dan Gus Nur dengan sistemnya GN13 juga sangat bermanfaat, meskipun dia bukan turunan dari kiai, bukan turunan dari ustadz. Gus Nur sangat bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi umat dan memberi kritikan-kritikan keras kepada orang-orang yang mengusik negeri tercinta ini. Kalau aku terus terang mengkritik seperti itu, aku nggak berani, bro. Jujur aku nggak berani mengkritik itu. Bayangkan aja mengkritik sepedas Gus Nur dalam bentuk video. Wush, itu kalau nyali nggak benar-benar luar biasa. Dan nyali ini tidak sembarangan. Kapan-kapan aku bahas soal nyali ini, nyalinya Gus Nur. Kenapa kok Gus Nur itu tidak takut menghadapi apapun, bahkan dengan mati Gus Nur tidak takut. Kapan-kapan aku bahas, banyak yang akan aku bahas soal Gus Nur. Dan kembali ke tema, kenapa tidak anak kiai kok dipanggil Gus? Itu tadi, intinya panggilan untuk Gus itu untuk orang-orang yang lebih tua daripada usia kita. Jadi kita nggak ada salahnya memanggil orang yang lebih tua dengan sebutan Gus, Mas, Le, Pak Le, Pak D, Om, itu nggak apa-apa. Daripada kita memanggil Dus, Pedus, nah itu malah kita dosa. Jadi inti dalam video ini, tidak ada salahnya kita memanggil sebutan atau nama orang kepada siapapun. Ini bukan hanya untuk Gus Nur. Panggilan ini, Gus itu tidak hanya untuk Gus Nur, dan Gus juga tidak hanya untuk anak-anak kiai. Gus itu untuk orang-orang yang lebih tua daripada kita. Itu tradisi orang Jawa, itu ilmu kesopanan orang Jawa, itu tata krama. Dan kenapa kok selama ini kebanyakan yang dipanggil Gus kok hanya anak-anak kiai? Nah, kalau di pondok itu kehidupannya itu lain. Kalau di pondok itu anak kiai saat ngaji bareng dengan para santri itu usianya itu takutnya nggak berbeda jauh. Jadi usia antara anak kiai dengan santri yang senior-senior, santri-santri yang senior, itu usianya hampir sama. Jadi kalau kita usia dengan sambil, ya kalau kita di luar di masyarakat manggil seseusia kita dengan sebutan nama, nggak ada masalah, enak saja. Tapi kalau dalam pondok manggil anak kiai misalkan namanya Rohman, Man, berani Man, coba bayangkan, kesopanan nggak ada, nilai kesopanan nggak ada. Tapi kalau kita panggil Gus Rohman, sini, mriki Gus, aku Pak Tanglet Gus. Nah itu ada etika, itu orang Jawa. Jadi sebagai orang Jawa, manggil Gus kepada orang yang lebih tua itu biasa. Jadi semoga video ini memberi manfaat.
dan memberi kepahaman untuk kita bersama. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima YouTube channel 1